Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Sekarang kita mulai ya. Bismillah ya. Kaidah hutang piutang ya, kaidah hutang piutang ya. Nah, gini Bapak Ibu, kepada pertama kali ya, sebelum saya mulai semuanya ya, kepada yang memiliki piutang, saya akan katakan kepada Anda selamat. Selamat, Anda adalah orang yang mulia. Ya. Siapapun Anda, seberapa besar atau seberapa kecilnya Anda memiliki piutang, saya akan ucapkan kepada Anda, selamat. Ya. Selamat, Anda adalah orang yang mulia. Kenapa mulia ya? Iyalah, ya. Ketika Anda, ya, nanti akan saya jelaskan kenapa sih Anda mulia. Tapi gini, ketika Anda bisa memberikan piutang kepada orang lain, berarti Anda sedang mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya dong. Ya kan? Gimana mungkin Anda bisa memberikan kepada orang lain kalau misalkan Anda pun ya rezekinya pun ya tidak banyak gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal itu tidak mudah untuk mengeluarkan itu ya, untuk mengeluarkan pinjaman itu. Nah, ada banyak sekali konflik yang terjadi ketika ada persoalan hutang piutang ya. Ini bentar. Pada malam hari ini kita bahas yang piutang dulu ya. Kalau yang hutang tuh insya Allah pekan depan ya. Insya Allah pekan depan kita bahas ya. Pekan depan kita bahas yang tentang siapa yang berhutang gitu. Nah tapi kalau pada malam hari ini kita bahas dulu yang punya uangnya ya, piutangnya ya, yang memiliki piutang ya. Malaysia paham nggak kalau misalkan piutang itu apa? Paham ke tak? Piutang itu apa? Malaysia ya. Yang Malaysia paham ke tak? Piutang itu apa ya? Piutang itu adalah orang yang memberikan pinjaman ya. Nah, ada banyak sekali konflik yang terjadi ketika ada persoalan hutang piutang. Contohnya ya menagih dengan memaksa ya. Kita tuh biasa menagih dengan memaksa ya. Betul nggak? Betul apa betul? Ya karena gimana Pak Fikri, gimana saya nggak nagih dengan paksa, dia nggak mau bayar gitu ya. Yang selanjutnya yang ditagih lebih galak. Iya apa iya? Tuh kan, Bismillah. Tapi terkadang dok nggak bisa mau nagih, jadi sekarang pakai jurus ikhlas. Nah, tunggu sebentar. Ya. Jadi terkadang nggak bisa nagih, jadi pakai jurus ikhlas. Ya jadi ini persoalannya ya, ini persoalannya. Yang pertama ya, konfliknya tuh pertama yang nagih, kita nagih dengan maksa ya, kita nagih dengan paksaan. Yang kedua yang ditagih lebih galak ya, yang punya uang siapa gitu kan. Yang punya uang siapa, yang galak siapa gitu. Kemudian yang ditagih mengulur waktu ya, yang ditagih mengulur waktu. Yang selanjutnya kemudian merusak terumbu karang. Ya, kita sebagai orang yang punya uang gitu kan, kita sebagai orang yang punya uang menagih dengan cara memaksa, sedangkan yang ditagih pun lebih galak dan mengulur waktu gitu. Sehingga putus silaturahim ya, Kan kemarin kita udah bahas ya. Jadi menarik piutang ini adalah salah satu jurus di ilmu magnet rezeki ya. Jurusnya ya ini yang sesuai judulnya, jurus menarik piutang gitu. Nah, jurus menarik piutang itu berada setelah kalau Anda di channel Telegram ya, kalau Anda melihat di channel Telegram, judulnya itu setelah pembahasan terumbu karang. Jadi terumbu karang kemudian menarik piutang ya. Karena ketika Anda ini disclaimer dulu ya. Jadi saran saya untuk orang-orang yang saya ucapkan selamat datang.
Saya ucapkan selamat datang kepada yang barusan saja bergabung ya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru saja bergabung di grup kajian online Magnet Rezeki Sulam Papua. Selamat datang dan selamat belajar dengan ilmu-ilmu magnet rezeki ya. Nah, jadi bagi yang barusan saja datang, yang barusan saja hadir ya, yang barusan saja bergabung di sini, silakan ikuti tonton bukan video apa, siaran ulang sebelumnya ya. Ini kita udah pekan ke-11. Udah pekan ke-11 berarti praktis hampir 3 minggu ya, 3 bulan ya. Hampir 3 bulan ya. Kita sudah melaksanakan kajian ini hampir 3 bulan. Jadi silahkan Anda dengarkan dari siaran ulang dari kajian pertama, 2, 3, 4 sampai ke 10 ya. Nah, untuk kajian ini, untuk bicara tentang ini, hutang piutang ya, untuk apa ya bahasanya, untuk memahami jurus pada malam hari ini, sebenarnya lebih baik adalah Anda sudah tahu tentang ilmu merawat terumbu karang. Karena di sini ada tulisannya nih ya. Di sini kan ada tulisannya nih, merusak terumbu karang. Nah, terumbu karang itu apa? Terumbu karang adalah ya manusia, hati manusia yang lainnya gitu ya. Jadi sangat lebih baik ketika Anda sudah paham tentang ilmu merawat terumbu karang baru ikut di kajian pada malam hari ini. Jadi mohon izin ya, karena sebelumnya kan udah banyak banget orang yang ikut di kajian ini, jadi ya sudahlah, saya pikir sudah banyak gitu kan. Ya udah saya kasih ilmu yang sifatnya tuh lebih di atasnya lagi gitu. Bagi yang belum tahu tentang ilmu merawat terumbu karang, ya nanti silahkan dengarkan juga ya. Simak juga, tonton juga tentang merawat terumbu karang di pekan ke-9 ya, di pekan ke-9. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Silakan ya. Silakan bagi yang belum tahu tentang ilmu terumbu karang tapi mau tetap lanjut pada malam hari ini, silahkan, tapi minta tolong untuk setelah ini Anda dengarkan ya. Setelah ini Anda dengarkan tentang merawat terumbu karang ya. Tentang merawat terumbu karang di pekan ke-9 supaya pemahaman Anda tuh nyampe gitu. Karena ketika Anda tidak tahu tentang ilmu merawat terumbu karang, maka ilmu pada malam hari ini tuh akan banyak persepsi gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka Bapak Ibu, ini ada konflik ya, ada konflik yang begitu banyak ya, ada konflik yang begitu banyak yang terjadi ketika ada hutang piutang ya, ada persoalan hutang piutang, menagih dengan memaksa, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih, yang ditagih mengulur waktu, merusak terumbu karang, sama putus silaturahim. Sedangkan di kajian terumbu karang yang sebelumnya ya, ketika putus silaturahim ya, maka rezeki kita nggak ada. Nah, inilah Bapak Ibu yang sangat disayangkan ya. Inilah yang sangat disayangkan ketika Anda memiliki piutang tapi Anda tidak bisa mendapatkan manfaat ya. Ketika Anda memiliki piutang, tapi Anda tidak bisa menambah manfaat dari piutang Anda, ya, tidak bisa mengambil manfaat dari piutang Anda. Padahal piutang-piutang Anda itu menyimpan begitu banyak manfaat, Bapak Ibu, ya, begitu besar manfaat yang terkandung dalam piutang Anda. Kalau memaknainya dengan, benar gitu. Tapi kalau misalkan memaknainya tidak benar, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari piutang itu. Nah, maka Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan kepada Anda untuk bisa untuk bisa memanfaatkan manfaat ini, mendapatkan manfaat dari piutang Anda ya. Ya, nah selanjutnya menggosipi orang yang punya hutang gitu ya. Jangan ngasih pinjam sama dia. Saya aja belum dibayar sama dia. Dia mah taunya minjem doang, nggak tahu ngembaliin. Taunya make doang, nggak mau kembaliin. Udah, jangan pinjemin dia. Akhirnya kita malah menggosipi orang yang punya hutang, ya. Maka Bapak Ibu, ya, ini ada sabda Rasulullah. Bentar. Oh, maaf ya. Ini Anda fokus dulu ke yang bagian atas ya, bagian di sini ya. Semua konflik ini menghilangkan kemuliaan Anda dari meminjamkan piutang, ya. Semua konflik tadi ya, kita lihat ya konfliknya apa ya. Nah ini tadi konfliknya ya, ini semua konfliknya menagih dengan memaksa, yang ditagih lebih galak daripada Anda, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih, yang ditagih mengulur waktu, merusak terumbu karang, putus silaturahim, menggosipi orang yang punya hutang. Semua konflik ini itu akan hilang Bapak Ibu ya, semua konflik ini akan hilang ya. Semua konflik ini akan menghilangkan kemuliaan Anda dari meminjamkan piutang. Ya, karena
sabda Nabi, ya lihat di sini ya, sabda Nabi, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Pakai jurus kickback, doakan yang piutang. Yes, jelas. Yes, betul banget ya. Ya, jadi sabda Nabi, orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Ketika Anda memiliki pinjaman, ya, ketika Anda memberikan pinjaman kepada seseorang, itu bahkan lebih mulia daripada sedekah, ya. Derajatnya lebih tinggi daripada sedekah gitu. Kenapa? Karena ketika Anda bersedekah, maka putus hubungan. Ya, ketika Anda bersedekah, maka putus hubungan. Putus hubungan maksudnya gimana? Ya sudah, ketika ada orang yang membutuhkan uang, kemudian Anda bersedekah, ya. Setelah Anda bersedekah, ya sudah, kita sama orang yang kita sedekahkan itu putus hubungan, sudah tidak ada lagi proses timbal balik. Tapi ketika kita meminjamkan sesuatu, maka masih ada timbal balik, masih ada hubungan, belum putus hubungan di situ, ya. Belum putus hubungan di situ, masih ada timbal balik, yaitu apa? Tanggung jawab, ya. Kita tanggung jawabnya adalah menjaga hati untuk tidak merusak terumbu karang kita, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak memutus silaturahim. Dia yang kita kasih pinjaman, tanggung jawabnya adalah memberikan, ya, mengembalikan uangnya kepada kita. Maka ada timbal balik di sini, sehingga memberikan pinjaman lebih mulia daripada orang yang bersedekah. Ketika Anda sudahlah punya piutang, Anda tuh mulia sebenarnya. Makanya di awal saya bilang kepada Anda, selamat kepada Anda yang memiliki piutang. Artinya, ya, Anda mulia gitu. Nah, tapi kemuliaan itu akan hilang, Bapak Ibu. Hilang, lenyap kayak itu akan hilang dengan semua konflik-konflik yang ada. Maka, ya, meminjamkan uang berarti meminjamkan uang itu menghindari Anda dari perasaan sombong. Nah, itu, ya. Ketika misalkan begini, ya, ada orang yang datang kepada saya, Pak Fikri, minjem uang dong, saya butuh sekian gitu kan. Terus saya berada posisi yang punya gitu. Saya berada pada posisi yang punya uang. Sedangkan orang di depan saya pada posisi yang nggak punya uang. Sehingga ketika nggak usah minjem ya, nih saya sedekahin aja gitu. Ini khawatir ada rasa sombong, ada rasa bangga diri. Gitu kan, khawatir ada sombong dan bangga diri. Tapi tentu saja dinilai dari hatinya juga, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya. Ketika Anda bersedekah untuk menghindari, ya, Anda lebih nanti di selanjutnya, di slide selanjutnya, saya akan kasih apa ya? Ada tindakan ketika Anda lebih baik bersedekah daripada minjamkan, ya. Lebih baik bersedekah daripada meminjamkan. Tapi ketika Anda bersedekah, khawatir ada rasa sombong, khawatir ada bangga diri, maka ketika Anda meminjamkan uang, akhirnya jadi setara gitu. Ketika bersedekah, kan saya punya uang, dia nggak punya uang, berarti saya posisinya lebih tinggi. Di situ ada kecenderungan untuk kita sombong. Tapi ketika nih saya kasih uang ya, ini saya pinjamkan uang ya 5 juta ya, ini adalah hutang. Saya kasih pinjamkan, ini piutang saya. Berarti saya dan orang di depan saya itu satu level gitu, setara, sama, ya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa sombong atau bangga diri gitu. Nah, sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan, Bapak Ibu, ya. Sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan. Ya, karena kan ketika kita bersedekah ya langsung aja kasih gitu kan, sedekah udah ngasih. Kita membahagiakan dia, tapi belum tentu memuliakan dia. Kemarin kita bahas, mendoakan adalah salah satu upaya untuk memuliakan, ya kan? Ingat di kajian pekan ke-9. Di pekan ke-9 kita bicara tentang mendoakan adalah salah satu upaya untuk memuliakan. Tapi ada upaya lain untuk memuliakan orang, ya. Upaya lain untuk memuliakan orang adalah memandang bahwa kita sederajat sama dia. Ya kan? Kita sederajat sama mereka. Ketika Anda kemudian sedekah, tapi kemudian Anda merasa diri Anda lebih tinggi, berarti Anda tidak memuliakan orang di depan Anda. Tidak memuliakan orang yang Anda sedekahkan. Ya kan? Kan gitu ya. Sedekah berarti membahagiakan, tapi belum tentu memuliakan. Tapi Bapak Ibu,
memberikan pinjaman itu berarti membahagiakan sekaligus memuliakan. Kenapa memuliakan? Ya, di samping kita mendoakan dia, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, naikkan kembali posisinya. Tapi selain mendoakan, kita membuat sama rata antara kita dengan dia, ya kan? Antara kita sama dia itu sama rata, gitu. Itu tadi yang saya bilang, ya, supaya tidak ada rasa sombong bangga diri itu, ya. Nah, dalam sebuah hadis, ya, ini mungkin akan ada beberapa yang ada hadis-hadisnya Bapak Ibu, ya. Dalam sebuah hadis, memberikan sedekah mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Sedangkan memberikan pinjaman mendapatkan pahala sebanyak 18 kali lipat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Jadi hadis ini adalah ini cerita ketika Rasulullah, ya, saat itu Isra Mi'raj, ya. Saat itu Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah diajak untuk pergi ke pergi ke surga. Kemudian Rasulullah melihat di salah satu pintu surga tertera tentang ini, ya. Memberikan sedekah pahalanya sebanyak 10 kali lipat, sedangkan memberikan pinjaman pahalanya 18 kali lipat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, kepada kepada malaikat Jibril, gitu ya. Ya Jibril, kenapa bisa bersedekah itu meminjamkan itu pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah? Kenapa bisa meminjamkan pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah? Kemudian Jibril menjawab, ya, malaikat Jibril menjawab, ketika orang lain meminta, ya, atau meminta sedekah, ada kalanya dia masih memiliki sesuatu. Ya, ketika orang lain meminta sedekah, ada kalanya dia masih memiliki sesuatu. Tapi ketika orang meminta pinjaman, maka itu adalah memang betul-betul dia memiliki keperluan dan dia tidak punya. Gitu. Ya, kurang lebih kisahnya seperti itu, gitu. Secara redaksinya saya nggak hafalin betul-betul secara redaksi kalimat, tapi kira-kira kalimatnya seperti itu, ya. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Jadi ketika ada orang meminta sedekah, maka bisa jadi kadangkala dia masih memiliki sesuatu, tapi ketika dia meminta pinjaman, maka dia sudah tidak ada, gitu. Sehingga dia meminta pinjaman. Dia sudah tidak ada sehingga dia meminta pinjaman, ya. Kemudian dalam hadis lain, barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Ya, barang siapa melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita memiliki uang, Bapak Ibu, ya, ketika kita memiliki uang, kemudian ada yang datang kepada kita membutuhkan pinjaman, kemudian kita kasih pinjaman. Saat itu hakikatnya adalah kita sedang melepaskan kesusahan saudara kita, ya, melepaskan kesusahan saudara kita, sehingga Allah akan melepaskan kesusahan kita di akhirat. Nah, kemudian ketika juga, ya, dan saat itu juga ketika kita memberikan pinjaman, ya, memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, ya, maka saat itu Allah akan memberikan kemudahan kita di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini ada yang komen nih, ya. Tapi banyak juga yang minjem nggak mau bayar. Ya, banyak juga yang minjam nggak mau bayar padahal mampu, ya. Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, aduh, ini malah kelihatan duluan hadisnya. Jadi, ini Bapak Ibu, ya, sikap dalam berpiutang. Ini sebentar. Kalau gitu saya bentar, ya, saya edit dulu sedikit. Bentar, ya. Ini masih. Kemudian ini, iya. Sebentar Bapak Ibu, supaya nggak kelihatan duluan. Oke, ya. Ya. Nah, udah nggak kelihatan. Jadi, sikap dalam berpiutang gimana?
Lah terus sekarang sikapnya gimana? Tadi kita udah paham ya. Tadi kita udah paham bahwa ketika Anda memiliki piutang, maka Anda memiliki kemuliaan. Maka jangan menghilangkan kemuliaan itu, jangan menurunkan derajat Anda dengan konflik-konflik yang tadi kita bahas, ya. Yang tadi kita bahas. Jangan Bapak Ibu, sayang banget ya. Ketika Anda sudah sudah memiliki kemuliaan itu, kemudian Anda menurunkan derajat kemuliaan Anda hanya karena mereka tidak bayar, padahal mampu gitu ya. Kemudian Anda menagih dengan paksa, kemudian Anda pakai debt collector. Waduh Bapak Ibu, sayang banget. Sayang sekali Bapak Ibu. Maka sikap dalam berpiutang yang pertama adalah harus ikhlas dan ridho. Ketika Anda nggak ikhlas dan nggak ridho, mending Anda jangan ngasih gitu ya. Ketika Anda tidak ikhlas dan Anda tidak ridho, mending Anda jangan ngasih pinjaman ya. Tapi ketika Anda sudah berhasil memberikan pinjaman, maka pilihannya adalah ikhlas. Ikhlas ya, Anda mengikhlaskan uang Anda kepada dia, dan ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan kemampuan dia. Ridho dengan kebutuhan dengan keadaan dia. Mau itu dia mampu atau dia tidak mampu, Anda harus ridho gitu. Ini memang gak mudah ya. Ini memang gak mudah ya. Saya pun beberapa kali pernah gitu. Saya pun pernah beberapa kali nggak ridho, tapi saya ingat lagi jurus ini gitu. Saya ingat lagi jurus ini. Ridho, 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 ridho gitu. Jadi ketika saya sudah memberikan, maka saya ikhlas. Tapi setelah ikhlas harus diikuti dengan perasaan ridho. Ridho itu adalah menerima apapun yang terjadi di depan Anda, ya. Itu kan tadi tuh ada yang bilang tuh, tapi ada seringkali mereka pun sanggup bayar tapi mereka nggak mau bayar. Maka di situ harus ada perasaan ridho, ya. Jadi tidak cukup ikhlas saja ketika memberi, tapi Anda pun harus ridho. Dan ridho itu, ikhlas dan ridho ini harus dijaga Bapak Ibu. Ya, ikhlas dan ridho ini harus dijaga sampai uang Anda kembali. Gitu, sampai uang Anda kembali. Pak Fikri, tapi nggak kembali-kembali. Ya udah, tetap ikhlas dan ridho. Terus sampai kapan? Ya sampai dia sanggup membayar. Lah kalau dia nggak sanggup membayar, tetap ikhlas dan ridho. Selesai. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang nggak? Ya, memang nggak gampang, memang tidak gampang ya, tapi memang ini sikap yang harus Anda perjuangkan supaya Anda tidak kehilangan kemuliaan Anda. Ketika sudah itu kan tadi kita udah bahas ya, ada dalilnya ya. Orang yang meminjamkan adalah lebih mulia, kemudian barang siapa yang melepaskan kesusahan, Allah akan lepas kesusahannya di akhirat. Bagaimana siapa yang memudahkan urusannya manusia di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini, yang harus Anda pentingkan. Kita kembali dulu deh ke yang ini ya, ke sini ya. Kita kembali dulu ke hadis ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini, lebih penting mana, urusan Anda atau urusan dia? Gitu. Coba ya, kita tanya dalam hati kita. Lebih penting mana? Urusan hidup Anda atau urusan hidup mereka? Gitu. Ketika yang Anda pentingkan adalah ya, ketika ini dalam gini ya, dalam hal apa ya? Kita kan udah bahas ya, kita udah bahas di pekan ketiga tentang bahwa kita ini udah nggak penting, orang lain lebih penting gitu. Kita nggak penting, orang lain lebih penting. Maka ketika kita memberikan pinjaman kepada mereka, ya, ingat ya, rahasia keajaiban terjadi ketika kita sudah tidak penting, orang lain lebih penting. Ketika kita memberikan pinjaman, maka hadirkan perasaan itu. Ya, ketika kita memberikan pinjaman, hadirkan perasaan itu. Pun ketika sekarang kita ingat pinjaman kita gitu. Mungkin dulu kita tidak ada perasaan itu. Ini pasrah judulnya. Kalau pasrah tuh gimana ya? Pasrah tuh kayak ada perasaan gimana ya? Ya pokoknya gini lah. Bisa jadi dulu ya, di masa lalu Anda tidak ada perasaan bahwa orang lain lebih penting daripada Anda, ya. Orang lain lebih penting daripada Anda. Mungkin dulu tidak ada perasaan itu.
Dulu mungkin perasaan Anda adalah Anda sedang punya dan mereka tidak punya, karena saya bisa membantu, kenapa saya nggak kasih? Mungkin alasan Anda seperti itu. Tapi sekarang, kita berbicara tentang sekarang. Sekarang, saya udah tidak penting, orang lain lebih penting. Ya kan? Oke ya? Sampai sini clear ya? Sampai sini clear ya? Hadirkan saat ini, hadirkan perasaan saya sudah tidak penting, orang lain yang lebih penting. Tapi ketika berbicara tentang hadis ini, ya, maka ini berbicara tentang urusan kita di dunia dan di akhirat, ya. Ketika berbicara tentang hadis ini berbicara tentang urusan kita di dunia dan di akhirat. Urusan dia dengan Allah itu urusannya dia dengan Allah, gitu. Perkara dia dengan Allah itu urusannya, tapi perkara hidup kita ini adalah urusan kita, gitu. Paham maksudnya ya? Ya, perkara hidup kita ini adalah urusan kita. Perkara hidup dia itu adalah urusan dia. Perkara hidup kita ini adalah urusan kita. Dan ketika urusan kita mau dibantu sama Allah, maka kuncinya adalah ini, memudahkan urusan orang lain, gitu ya. Paham ya? Oke, paham ya. Sekarang kita kembali ke yang sini, ya. Ikhlas dan ridho. Ya, ikhlas dan ridho itu yang pertama tuh, sikap dalam berpiutang. Yang kedua, ya ketika memiliki piutang, bersikaplah yang pertama si ikhlas dan ridho. Ya, yang kedua adalah secara sunnahnya ditulis jumlah piutangnya. Ya, nah ini supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kedepannya, ya kan? Siapa tahu nanti ketika tidak dicatat, kemudian Anda merasa bahwa Anda punya piutang 1 juta, kemudian dia merasa bahwa dia cuma punya hutang 500.000. Ini banyak terjadi, ya. Ini banyak terjadi. Maka sebelum konflik itu datang kepada Anda catat dulu, ya. Secara sunnahnya ini tertulis dalam surat Al-Baqarah dan menjadi ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya. Jadi menjadi surat terpanjang di Al-Baqarah untuk menulis semua jumlah piutang kita, ya. Jangan sampai kayak gini. Kemarin saya lihat meme, ya. Lihat meme-nya gini, ya. Tips jitu supaya orang mengembalikan pinjamannya, ya. Kamu harus bilang bahwa pinjaman kamu itu lebih daripada yang seharusnya. Contoh, pinjaman kamu memberikan piutang kamu cuma 1 juta. Kemudian kamu bilang 5 juta. Mana utang kamu punya utang 5 juta kepada saya. Terus orang yang punya hutang, apaan 5 juta? Orang cuma punya 1 juta. Orang cuma 1 juta kok. Ya udah. Oh iya 1 juta. Ya udah. Cuma 1 juta kan, mana sini? Jangan sampai gitu juga ya Bapak Ibu, ya. Tetap harus ditulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, piutang tidak boleh dikenakan biaya tambahan atau denda. Nah ini penting Bapak Ibu, ya. Ini penting. Banyak yang kemudian, ya mungkin sekarang ketika banyak orang yang sudah paham tentang riba, ya, ketika edukasi tentang riba itu sudah adekuat, sudah bagus dan lain-lain. Nah ini mulai banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mengenakan biaya tambahan atau denda ketika orang-orang tidak mau bayar, ya. Tapi ya, ada beberapa orang yang justru malah menjadikan hutang piutang jadi bisnis, gitu kan? Hutang piutang jadi bisnis, sehingga ya terjadi riba di mana-mana, ya. Jadi piutang tidak boleh dikenakan biaya tambahan atau denda. Ketika Anda tambahkan, bayar dong. Kalau misalkan bulan depan kamu nggak bayar, saya naikin loh, ya. Saya naikin, kamu harus jadi bayarnya sekian. Wah, itu berarti udah riba, ya. Nah, kemudian yang keempat, memberikan kelonggaran syaratnya, ya, memberikan kelonggaran syarat dan bahkan membebaskan hutangnya. Ini yang nggak mudah, ya. Mungkin yang pertama gampang, mungkin yang pertama mungkin nggak gampang, tapi ya bisalah. Nomor 2 itu teknis, ya. Nomor kedua itu teknis, gampang itu mah, kalau teknis tinggal tulis aja. Nomor ketiga, saya udah paham bahwa itu riba, saya pastikan tidak akan, ya. Saya pastikan tidak akan menambahkan biaya tambahan. Nah, yang keempat, memberikan kelonggaran syarat dan bahkan membebaskan hutangnya. Dalam sebuah dalil, ya, dalam sebuah ayat Al-Baqarah 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh,
Tangguh itu artinya batas waktu yang diperpanjang, ya. Batas waktunya diperpanjang sampai dia berkelapangan. Dan, nah ini yang nggak mudah nih. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutangnya dibebaskan. Ya, menyedekahkan itu artinya sebagian atau semua hutangnya dibebaskan. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya begini, misalkan saya punya piutang 50 juta, ya. Misalkan saya punya piutang 50 juta, maka pilihannya dua. Memberikan waktu tambahan, ya, jatuh temponya, misalkan jatuh temponya adalah bulan ini, gitu kan. Maka Anda kasih waktu tambahan, ya. Anda kasih waktu tambahan, atau yang lebih tidak mudahnya lagi adalah menyedekahkan sebagian atau semuanya. Artinya, yaudah dibebasin aja, ya. Dianggap lunas seluruhnya atau sebagian. Tapi ya tidak mudah gitu Bapak Ibu, ya. Tidak mudah, tapi itu lebih baik jika kamu mengetahui, ya. Lebih baik jika kamu mengetahui, ya. Jadi memang apa Bapak Ibu, ya, kemuliaan itu memang nggak mudah untuk didapatkan Bapak Ibu. Kemuliaan di sisi Allah itu tidak mudah. Karena balasannya surga. Ya, balasannya surga, balasannya akhirat, balasannya kemudahan, balasannya adalah kemudahan di akhirat, di dunia dan di akhirat, ya. Jadi memang perkara dengan hal ini itu memang nggak mudah karena hadiahnya besar, ya. Kalau misalkan nggak mudah Bapak Ibu, kalau misalkan mudah, mungkin hadiahnya nggak besar, ya. Ya, mungkin hadiahnya nggak besar, mungkin cuma kipas angin, mungkin cuma piring cantik gitu. Kalau mudah, tapi ini tidak mudah. Karena tidak mudah, balasannya besar gitu. Jadi Anda tinggal memilih Bapak Ibu, ya. Kita bebaskan dari mereka dari amanahnya. Haruskah kita sampaikan yang berkesan? Nah, ya, ini ada pertanyaan ya, Bu Jul, ya. Kita bebaskan mereka dari amanahnya. Haruskah kita sampaikan ke yang bersangkutan karena itu lebih baik? Itu lebih tidak mudah. Karena tidak nyaman bahkan malah nggak disapa. Karena ini lebih tidak mudah karena tidak nyaman bahkan malah nggak disapa. Ya nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Intinya adalah ini sikap yang mesti Anda pahami dan ambil, ya. Ini adalah sikap yang mesti Anda pahami dan Anda ambil ketika Anda memiliki piutang, ya. Maka Bapak Ibu, ya, sebelum memberikan piutang, ini nih, ya. Sebelum memberikan piutang, satu, teliti dulu orangnya terlebih dahulu. Maksudnya gimana Pak Fikri? Ya, teliti dulu. Ini orang memang punya sangkutan banyak atau enggak. Jangan sampai ternyata memang udah di blacklist sama orang-orang. Ya kan? Jangan sampai malah udah di blacklist sama orang-orang gitu kan. Maksudnya bukan artinya Anda malah menjadi tidak memuliakan dia, tapi nomor satu ini adalah upaya, ya, adalah upaya untuk menjaga diri Anda, menjaga hati Anda gitu, menjaga hati Anda, ya. Jadi ketika Anda sudah tahu, misalkan ya, ketika Anda sudah tahu memang dia sudah banyak sangkutan dengan orang lain. Nih, saya beberapa kali pernah ada gitu. Pernah ada beberapa kali ya, saya punya teman kemudian katakanlah ini si A, ya. Si A mau minjem uang sama si B. Ya, si A mau pinjam uang kepada si B. Kemudian si B nanya sama saya, "Pak Fikri, itu dia punya sangkutan uang gak sih?" Maksudnya gimana? Iya, dia minjem uang sama saya. Dia pengen minjem uang sama saya, tapi saya pengen tahu dulu nih, dia punya sangkutan nggak dengan orang lain. Maksudnya perkara dengan uang, dia amanah nggak? Perkara dengan uang, dia tuh mau berusaha untuk amanah nggak gitu kan? Kalau dia tidak berusaha untuk amanah, saya nggak kasih pinjam. Tapi kalau misalkan dia it's okay, tidak ada persoalan tentang itu, maka saya kasih pinjam gitu. Nah itu ya, ketika Anda sudah tahu. Ketika Anda sudah tahu, maka Anda bisa menjaga hati Anda. Bukan artinya Anda tidak mau menyelesaikan, melepaskan kesusahan manusia di dunia, tidak juga. Tapi ini berbicara tentang diri dulu nih, gitu kan. Ketika Anda sudah sanggup memanage hati Anda, misalkan Anda udah tahu, oh ya memang orang di depan saya ini
suka ngulur-ngulur waktu. Oh, emang di depan saya ini orangnya nggak amanah. Kemudian Anda kasih pinjam. Ya kan? Ketika Anda sudah tahu orang di depan Anda tidak amanah, kemudian Anda kasih pinjam, maka Anda harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda lapang dada menerima apapun yang terjadi pada dia. Ridho, itu tadi sikap yang pertama, sikap ikhlas dan ridho. Tapi, ketika Anda sudah tahu di depan Anda, itu nggak bisa amanah gitu. Tidak bisa amanah, kemudian Anda ngasih. Kemudian ternyata Anda juga nggak bisa ngejaga hati Anda sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan, gitu. Ini yang timbul konflik, gitu. Maka teliti dulu orangnya terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua nih yang nggak mudah nih. Uang yang udah keluar hakikatnya bukan lagi milik kita. Uang yang udah keluar hakikatnya bukan lagi milik kita. Ketika Anda sudah memberikan pinjaman ke orang lain, berarti itu bukan uang Anda. Ya, berarti uang itu bukan uang Anda. Allah sudah mengizinkan, ya, atas izin Allah, uang Anda berpindah dari Anda ke mereka. Gitu. Allah sudah mengizinkan karena Anda Anda memutuskan, ya kan? Anda memutuskan, Allah mengizinkan uang Anda berpindah kepada orang lain. Artinya, uang itu bukan lagi uang Anda. Dan Anda siap untuk tidak usah lagi menagihnya. Nggak mudah ya. Tapi memang, apa ya? Ya balasannya kemuliaan. Balasannya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang nggak mudah. Ya, karena hadiahnya besar gitu. Kalau mudah, ya hadiahnya mah kecil. Ya, kalau mudah hadiahnya kipas angin, AC, TV 14 inch. Maka Bapak Ibu ya. Nah ini ya, orang yang memberikan pinjaman lebih mulia daripada bersedekah. Ini kesimpulan. Ya memang pembahasan kita pada malam hari ini nggak terlalu panjang ya, tapi dalam. Nggak panjang tapi dalam ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu lebih mulia daripada bersedekah. Ketika Anda sanggup memberikan pinjaman, maka Anda lebih mulia ketimbang Anda bersedekah. Oh iya, tapi gini Bapak Ibu ya, kita kembali dulu yang ke sini. Oh, maaf. Kita kembali dulu yang ke sini ya. Yang pertama nih ya, teliti orangnya terlebih dahulu ya. Ketika Anda bisa meminjamkan, maka Anda lebih mulia daripada Anda bersedekah. Tapi kalau Anda tidak bisa menjaga hati Anda gitu, kalau hati Anda tidak bisa dijaga untuk tetap ikhlas dan ridho, maka lebih baik bersedekah daripada meminjamkan. Ya. Jadi ketika Anda sanggup menjaga hati Anda, ya. Mungkin ketika begini ya, gini. Nomor satu nih, Anda teliti orangnya terlebih dahulu. Oke, orang ini tidak ada sangkutan terhadap uang. Kita nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu misalkan, saya nggak tahu orang ini bagaimana sangkutannya terhadap uang. Ketika berhadapan dengan uang, dia amanah atau tidak. Kan gitu ya. Banyak orang yang bilang, ketika kamu pengen lihat orang itu amanah atau tidak, kasih dia pinjaman. Maka kamu akan tahu dia amanah atau tidak orangnya. Ya. Nah, tapi ketika Anda tidak tahu dia amanah atau tidak, kemudian Anda memberikan, maka Anda harus siap memanage hati. Nomor satu, sikapnya adalah ikhlas dan ridho. Tapi, ya, kalau sebelum Anda mengasih uang nih, saya mau ngasih uang nih, tapi ketika saya ngasih uang, saya bisa nggak ikhlas dan ridho gitu. Saya bisa nggak ikhlas dan ridho? Kalau Anda tidak bisa ikhlas dan ridho, lebih baik sedekah saja. At least, minimal Anda tetap dapat 10 kali lipatnya itu. Ya, minimal Anda dapatkan 10 kali lipatnya. Jadi ada 3 opsi nih. Nih ada 3 opsi nih ya. Ada 3 opsi ya. Nih kita lanjut dulu ke sini nih ya. Orang yang memberikan pinjaman lebih mulia daripada sedekah. Jadi ada 3 opsi. Opsi yang pertama, ketika ada orang yang datang kepada Anda untuk meminta pinjaman. Opsi yang pertama, Anda adalah lebih mulia ketika Anda memberikan pinjaman. Maka kasih. Setelah Anda teliti orangnya terlebih dahulu, yaitu ya. Kedua, Anda memahami bahwa uang yang keluar bukan lagi milik Anda. Ini sikap yang pertama. Sikap yang pertama, Anda berikan pinjaman dan Anda mendapatkan kemuliaan 18 kali lipat. Sikap yang kedua, ketika
ada orang yang datang untuk meminta pinjaman kepada Anda, tapi Anda lihat hati Anda, oh kayaknya saya nggak sanggup ikhlas nih, kayaknya saya nggak sanggup ridho gitu kan. Mungkin terkait dengan bilangan juga gitu kan. Mungkin kalau misalkan 500.000 Anda bisa ikhlas dan ridho gitu. Perkara orangnya bagaimana itu terserah, tapi ketika bilangannya kecil mungkin Anda bisa ikhlas dan ridho. Tapi ketika bilangannya besar, mungkin katakanlah 5 juta, 10 juta, 15 juta, lihat hati Anda bisa ikhlas atau bisa ikhlas dan ridho atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa ikhlas dan ridho, maka pilihan kedua adalah sedekah, dan Anda mendapatkan pahala 10 kali. Ya, kalau meminjamkan 18 kali, kalau bersedekah 10 kali. Atau pilihan yang ketiga, Anda nggak ngasih sama sekali. Pilihan yang ketiga, Anda tidak memberikan sama sekali, tapi tidak ada kemuliaan, ya tidak ada kebaikan, 0 gitu, ya 0. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan yang Anda dapatkan. Nah, perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah, ya. Perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Perkara urusan kita dengan Allah adalah jaga terumbu karang, ya. Sekali lagi, perkara uang kembali atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah adalah jaga terumbu karang. Maka, ya, selamat kepada Anda yang memiliki piutang. Anda adalah orang yang mulia karena Anda memiliki pahala 18 kali lipat. Tapi jauhi konflik-konflik yang ada, ya. Jauhi konflik-konflik yang ada. Anda kasih tenggat waktu atau sekalian diikhlaskan saja gitu. Kalau sudah ikhlas berarti Anda sudah nggak nuntut lagi. Dalam artian ya udah lunas lah gitu. Anda sudah menganggap bahwa itu sudah lunas gitu. Ya. Tapi ya kalau misalkan ke depannya Anda tidak bisa berlaku seperti itu, lebih baik itu tadi ya. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang yang pertama meminjamkan, minimal Anda menjadi orang yang kedua, bersedekah saja. Ketika ada yang datang, Pak Fikri, saya butuh uang 5 juta. Aduh, saya juga nggak punya uang segitu. Ya, kalaupun saya punya uang, saya nggak bisa jaga hati saya misalkan. Ini saya kasih kamu saya kasih kamu 500.000 aja ya. Saya nggak punya uang 5 juta, tapi saya kasih uang 500.000 aja. Udah ini mah aku ngebantu kamu, nggak usah ada kembalian gitu. Nggak usah ada kembali. Ini bukan hutang, tapi aku ngebantu kamu. Nah itu tadi ya, di awal kita udah bahas bahwa ketika kita sedekah, bisa jadi kita tidak memuliakan, tapi kembali terhadap hati kita. Ya, ketika kita masuk ke pilihan nomor 2, ya, maka kita harus memuliakan dia. Ya, pilihan kedua adalah mensedekahkan, bukan memberikan pinjaman. Ya, maka kita muliakan dia. Saya tidak penting, orang lain yang lebih penting. Gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.